Untuk generasi muda ya, kenalilah budayamu sendiri, di mana budayamu itu telah membuat negeri ini dicintai oleh kebudayaannya di luar gitu. Jadi cintailah budayamu sendiri sebelum kamu mencintai budaya luar. Budaya kita itu sangat-sangat diminati oleh pasar luar, sangat dilirik oleh pasar luar. Ciri khas satu negara itu adalah budaya, jadi harus tetap menjaga. Perkenalkan, nama saya Setia Suwarno dari Sanggar Setia Cahaya Batik. Kurang lebih saya produksi di Banyumas, terutama di Desa Dukuwaluh, Kecamatan Kembaran. Kita sekarang ada di, saya sebutnya bengkel produksi atau galeri produksi ya. Galeri produksi batik tulisnya. Galeri produksi batik tulis Siap, Setia Cahaya Batik. Cahaya Batik ya. Produk kita. Oke, bisa cerita Mas, ini galeri ini sejak kapan produksinya? Kalau untuk produksi itu awal mula di tahun 2016 Mas. 2016 ya. Itu awal produksinya. Awal produksinya. Tapi sebelum terjun ke produksi, sebelumnya adalah melatih ya. Pelatihan. Ke beberapa sekolah. Sekolahan. Iya. Awal mula dari situ Mas, saya kenal batik itu dari pelatihan itu. Iya. Kalau saya lihat ini kan batik tulis ya. Iya, Ini motifnya sangat ya luar biasa ya. Sangat indah ya Mas. Detailnya, terus kemudian apa namanya, gambarnya itu beda, artinya dia punya karakter. Nah, kenapa kemudian menekuni batik tulis? Ya, pertama itu awal kepedulian saya sebetulnya Mas. Jadi untuk pertama terjun itu sebetulnya di tahun 2013. Tadi saya bilang produksi di tahun 2016 karena itu baru mulai merambah ke produksi batik. Untuk awal mengenal batik itu kenapa sih saya terjun di dunia batik itu awalnya itu di tahun 2013 itu saya masih ingatlah dulu lah bahwa kesenian kita itu semuanya itu hampir mau diakuisisi oleh Malaysia. Iya, sorry negara tetangga ya gitu. Seperti Reok Ponorogo dan Gending yang lain, Kuda Lumping, betul, yang lain-lain gitu. Masuk batik mau diklaim. Betul, tapi kan pada waktu itu presiden kita itu era SBY. Era SBY bahwa batik itu harus menjadi kebudayaan kita sendiri. Terus akhirnya banding dan diakui oleh UNESCO. Pas waktu itu, dan bukan cuma di situ saja, beliau menyampaikan batik itu tidak hanya untuk diakui, tapi harus tahu. Jadi masyarakat itu harus tahu proses membatik, apa sih itu batik, kenapa menjadi warisan budaya Indonesia, awal mulanya cikal bakalnya itu dari mana. Itu akhirnya pas waktu itu tahun 2011 itu batik mulai masuk ke muatan lokal untuk pembelajaran dari tingkat sekolah dasar hingga tingkat perguruan tinggi Mas Akur. Dari situ awalnya. Berarti keterampilan membatik itu awalnya belajar otodidak atau seperti apa? Pertama otodidak, kedua saya itu termasuk program pemerintah ini, produk pemerintah Mas Akur. Produk seperti pemerintah. Apa itu? Dulu ada pelatihan membatik. Ada pelatihan membatik? Iya, dari Depnaker Trans. Iya, ikut. Tapi terus melakukan pendalaman juga? Yes, melakukan pendalaman dari proses pembatikan dan sebagainya. Terus saya berpikir juga, kalau saya berpikirnya kayak gini, kalau yang batik itu nantinya adalah generasi yang sudah mengenal tua-tua itu, ketika nanti yang tua-tua itu tidak diturunkan ke yang muda, nanti tidak ada batik tulis lagi Mas Akur. Berarti batik tulis jenengan ini sekarang juga banyak melibatkan anak-anak muda ya? Iya. Itu gitu, kemarin waktu itu ya anak-anak muda lah, umur 20, 25 gitu. Anak-anak SMA, lulus SMA? Lulus SMA, saya tarik ada beberapa. Oke, batik tulis yang jenengan produksi itu ada berapa motif, bisa disebutkan? Banyak Mas Akur, tapi
contoh beberapa kecil, saja. iya ya. beberapa Mungkin saja ya. yang paling banyak diminati. Yang banyak diminati itu saya membuat motif itu namanya motif kumis kucing. Motif batik kumis kucing yang di belakang itu motif kumis kucing itu real desain saya pribadi. Terus motif merak ini desain pribadi juga. Yes, ini motif merak saya desain. Iya, Ya, seperti itu. Terus kalau ini? Kalau ini juga desain saya sendiri kebetulan. Iya. Ini namanya rotan bunga, Mas. Rotan. Iya, sebetulnya ada pesanan dari Tasik waktu itu. Nah, saya ambilnya di Tasik itu apa sih ciri khas Tasik, ternyata di sana itu rotan, Mas. Banyak rotan, jadi saya ambilnya di Berarti situ. setiap kali ada pesanan, Mas Setia ini Siap. mengimplementasikan karakter lokal ataupun apa yang ada di tempat tersebut ya. Betul. Ya, entah Misalnya dari institusi rumah sakit tadi itu apa ya, kumis kumis kucing. kucing. Ya, ada Betul. filosofinya mungkin bisa dijelaskan. Ada filosofinya, Mas Aku. Jadi kumis kucing itu selain indah untuk dipandang, ternyata banyak manfaat untuk kesehatan. Seperti itu. Jadi Iya. setiap saya membuat batik itu juga ada maknanya. Karena ini kebetulan yang pesan adalah rumah sakit, jadi ada filosofi kesehatan seperti itu. Kalau ini? Mungkin Kalau ini lebih ke keindahan. keindahan. Iya, keindahan panorama dan disuguhkan dengan dicampurkan oleh parang rusak. Mas Sakur ini namanya parang rusak. Parang rusak itu artinya adalah kemakmuran atau kejayaan. Untuk gagah berani, dalam arti selain keindahan juga gagah berani. Gagah berani. Iya, karena parang rusak itu kan artinya dulu kan seperti keris. Jadi seperti itu. Iya. Iya. Kalau untuk pangsa pasar sendiri batik tulis sekarang seperti apa? Karena kita tahu kita industri batik kan juga menghadapi serangan dari negeri naga jauh di seberang sana yang punya printing luar biasa dengan tawaran harga murah. Iya. Ini apa nih? Maksudnya pangsa pasarnya sekarang seperti apa? Kalau untuk pasar batik tulis, alhamdulillah ini pasarnya itu kita masih di yang pencinta batik. Jadi untuk orang umum itu belum mengenal. Jadi lebih ke yang pencinta batik itu yang pertama, yang tahu batik. Dalam artian yang menghargai seni. Iya. Pasarnya di situ. Terus kebanyakan sih di lembaga instansi juga banyak yang besar. Iya. Banyak yang Dan mereka penting setiap tahun biasanya ada mereka ganti seragam atau bikin seragam tertentu gitu, pasti ada apa repeat order gitu ya. betul. Iya. Biasanya seperti itu repeat order. Tadi filosofi, siap. motif, pangsa pasar, Siap. apa namanya? Apa nih yang mau dilakukan Mas Setia ini untuk mengembangkan industri batik ini? Untuk saya itu simpel sih, Mas, dalam artian untuk yang mengembangkan batik itu kita itu harus pertama itu kita harus percaya bahwa batik akan tetap jaya ke depannya, dan lestari. kita harus optimis untuk pasarnya itu batik itu tidak akan pernah mati. Jadi tetap kita ke depannya harus tetap produksi, Mas. Kemarin pandemi sempat berhenti ya, 2 tahun. 2 tahun. Ini 2 sekarang tahun. udah mulai bergeliat lagi berarti. Yes, alhamdulillah udah mulai beberapa bulan dari semenjak corona itu selesai, dan itu sebagai tamparan keras sebetulnya waktu itu untuk sektor di bidang usaha ini, Mas. Untuk batik itu karena pengadaan batik di instansi kan tidak diperkenankan karena untuk alokasi dana dimasukkan ke kesehatan Ya, semua, COVID corona, kemarin. COVID. Jadi lumayan itu, kita lumayan. Selain batik, apakah ada basic produksi lain yang cap misalnya dengan? Ya, ada cap juga ada, batik printing juga ada. Berarti ada 3 ya, cap, Ya. printing sama ini Batik ya. tulis. Ya. Kalau yang cap dan printing, basic produksinya di Banyumas atau di mana? Kalau untuk printing saya produksi di Pekalongan. Oh, produksi Pak di Sakur. Pekalongan. Iya, karena Cabang produksinya di sana? iya, Setia Cahaya Batik itu ada produksi printing, tapi tidak di Banyumas. Tidak di Banyumas. Iya, tapi di luar Banyumas. Karena ini batik tulis di Banyumas, itu lebih mengangkat, katanya batik Banyumas itu Ya. punya karakter tersendiri.
punya Iya. motif tersendiri. Itu apa yang membedakan dibanding Solo ataupun Pekalongan? Kalau Banyumas itu lebih ke warna itu sogan, coklat gelap kayak gitu kan. Iya, iya. Terus warna gelap, terus juga motifnya adalah motif bawor gitu. Kebetulan ada motif bawor nanti di dalam tapi Iya, jadi iya. kebetulan tidak ada gitu. Seperti Oke. itu. Untuk batik tulis ini bisa diceritakan tahapan dan proses produksinya? Ya, tahapan untuk proses batik tulis itu pertama pasti Pak Sakur itu kita dipola. Membentuk pola ya? Iya. Ini pola sendiri berarti? Pola Dari sendiri. jenengan langsung Iya. ya? Ini pola, kita gambar dulu di kain. Setelah gambar di kain baru proses pencantingan Pak Oh, Sakur. ini udah panas kayaknya nih? Iya, udah panas ini. Iya, Udah panas ya. Ini canting. Pertama itu kita harus bisa membatik dulu. Gitu, dalam artian itu saya usaha ini terjun pertama itu bukan asal terjun batik gitu, tapi saya juga belajar. Sudah punya dasar? Iya, oh iya, terima kasih. Iya, juga sudah harus punya dasar. Jadi nggak asal tahu batik terus ambil batik di orang atau pengrajin, itu saya tidak, karena saya pengen menciptakan batik itu di generasi muda Pak Sakur, seperti generasi saya. Jadi saya kepengen itu gitu loh, jadi tak praktekkan ya. Nah, ini tinggal proses pencantingan, dan posisi canting itu harus sedikit ya Pak Sakur ya. Untuk proses pencantingan biar orang awam pun tahu bahwa proses pencantingan itu ada tekniknya. Tekniknya itu kita megangnya itu harus seperti ini, harus sudutnya rada ke atas, tidak boleh datar. Kalau datar dia Tumpah. netes, Oh, netes si iya, kain. Jadi harus rada miring, iya, 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 iya. miring ke atas. Harus kayak gini ya? Iya. Ini walaupun saya cowok tapi saya tidak malu loh untuk Iya, iya. untuk belajar batik. Jadi untuk kawan muda janganlah malu untuk belajar batik demi kesenian, menjaga kelestarian budaya. Gitu. Tinggal kita canting sesuai dengan pola. Seperti ini. Iya. Kurang lebih seperti ini, tinggal kita ikutin pola saja. Tapi ini kalau orang yang baru mulai batik mungkin Susah. rada sulit Pak Sakur. Tapi kalau udah terbiasa, Kalau udah terbiasa ini enteng-enteng saja ya? enteng-enteng saja. Seperti orang itu belajar menulis Pak Sakur. Jadi awal itu mungkin nggak rapi tulisannya, tapi lama-lama rapi, itu seperti itu. Ini ada tekniknya. Jadi Untuk satu lembar ini butuh berapa lama? kalau dikerjakan full sih sebetulnya ya
3 hari bisa. 3 hari ya. Ya, kalau untuk dikerjakan full loh ya Pak Sakur. Tapi kalau untuk tergantung motif, karena ini motifnya arang, saya bilang 3 hari. Kalau yang ini kan cukup ini ya. Ya, kalau ini mungkin sampai 1 bulan. 1 bulan. Ya, karena kan dilihat motifnya kan. Itu tadi kan sudah diwarnai. Ya. Hasilnya seperti ini ya kalau yang sudah. Iya, kalau sudah dibatik nanti hasilnya seperti ini. Hasilnya seperti ini. Iya. seperti Dari itu. proses ini kemudian proses pewarnaan. pewarnaan. Ya. Contoh Ini belum muncul warnanya ya. belum, karena kita belum diwarna. Kalau ini nanti rencana warna apa ini? Ini background rencana warna coklat, makanya ini kemarin Background coklat. Iya, kemarin kan mau diwarna coklat. Iya. Kebetulan hujan jadi Iya. sempat terhenti Terus pewarnaan. ini nanti warna apa ini? Kalau ini warna dasar Pak Sakur. Malam itu kan bukan warna ya. Iya, iya. Malam itu perintang warna. Jadi warna dasarnya putih karena ketutup malam jadi tetap putih. Nanti ini yang malam ini nanti putih. Oh gitu. Iya, Iya, seperti iya. itu. Nanti ini rencana sih mau backgroundnya coklat dikombinasikan dengan kuning, dengan hitam, nyala itu seperti itu. Nah, kalau tadi disebut teknik pewarnaan itu tidak mudah, rumit. Biasanya kan ada yang batik hanya satu warna saja, dia Iya. coklat, ada kuning. Betul. Nah, kalau ini kan dia bisa berapa warna? 2 warna apa 3 warna? Ini bisa sekaligus 5 atau 6. Oh, 5 Tidak perlu buka tutup malam. Kalau dulu prosesnya itu, kalau di Banyumas sendiri itu prosesnya itu kan buka tutup malam. Jadi dia pengen ganti warna, dia harus kainnya itu harus direbus dulu, terus dibatik lagi, Iya. terus diwarna lagi, direbus lagi. Kalau kita ini tidak. enggak. Kalau kita hanya sekali pencantingan, terus langsung bisa 5 macam warna. Namanya apa itu teknik? Kalau kita tekniknya menggunakan teknik remasol. Kremasol. Remasol, Remasol. ya, pewarnaan remasol. Apa itu maksudnya? Pewarnaan remasol itu pewarnaan kita menggunakan teknik colet. Yang di Banyumas kan dia menggunakan pewarnaan celup natol gitu, seperti itu. Pewarnaan yang model seperti ini apakah baru jenengan atau banyak dilakukan oleh pembatik lain? Kalau di Banyumas sendiri kemungkinan, mohon maaf, mungkin saya dulu udah dari dulu ya, jadi mungkin saya Dari gitu. jenengan, ya. Iya, Terus kalau tulis dia juga bolak-balik dia muncul nanti warnanya muncul ya? bolak-balik Iya. muncul. Beda kalau printing dia hanya satu Betul, sisi saja. betul. Dan ininya enggak. Iya, iya. Kalau untuk Iya. jenis kain Ini kebetulan saya menggunakan kain sunfloris. yang cukup halus juga ini. Iya, ya? cukup halus kainnya. Untuk Halus. nyaman. sunfloris, kalau nggak sunfloris saya menggunakan tari kupu-kupu. Kain jenisnya loh. Iya, iya. Satu, Yang tari kupu. cukup halus juga Cukup ini. Ya? halus juga. Itu. Kalau untuk batik tulis saya menggunakan kain 2 itu. Kurang lebih seperti itu. Tadi proses pentingan, nanti Setelah pewarnaan terus nanti pelurutan, perebusan. perebusan. Ya. Kalau sudah Jadi- kayak gini namanya apa ini? Dia udah diwarnai. Ini udah diwarnain. Selanjutnya Selanjutnya tinggal proses penguncian warna. Jadi tahapannya itu pertama pola gambar, kedua adalah pecantingan, ketiga adalah pewarnaan, keempat itu penguncian warna. iya ini ya. Iya, Ini. itu penguncian warna biar warnanya itu nggak pudar ketika direbus. Nanti proses terakhir adalah pelurutan atau menghilangkan malam ini. Menghilangkan malam. Iya. ini. Iya. Seperti Setelah malam dihilangkan nanti muncul warna semua gitu ya. Ya, Satu lagi mungkin. ya. Batik tulis jenengan ini apakah juga kalau biasanya orang kan dia merawat batik tulis itu tidak boleh sembarangan dicuci dengan deterjen, Betul. cara mencucinya harus Pakai lerang. yang halus begitu. Iya. Kalau jenengan seperti apa ini? Kalau untuk pewarnaan saya sendiri itu boleh kok pakai deterjen, karena pertama itu kenapa sih kok malah pakai deterjen, kalau harusnya kalau batik tulis kan harus pakai larak. Nah, karena di segi pewarnaan saya itu berbeda, Artinya cukup kuat dia ya. cukup kuat, karena yang tadi saya bilang ini penguncian warna ini, kalau warnanya udah dikunci itu awet. Iya, iya, iya. Seperti itu.
awet. Nanti kita lihat proses pewarnaan mungkin, pewarnaan pas lagi pewarnaannya boleh gitu ya. Satu lagi mungkin pesan untuk generasi muda, pesan untuk pemerintah kaitannya dengan kelestarian batik ini. Ya, pertama untuk generasi muda ya, kenalilah budayamu sendiri, di mana budayamu itu telah membuat negeri ini dicintai oleh kebudayaannya di luar. Gitu. Jadi cintailah budayamu sendiri sebelum kamu mencintai budaya luar, karena budaya kita itu sangat-sangat diminati oleh pasar luar gitu. Sangat dilirik oleh pasar luar. Jangan sampai kesenian kita, kalau kita nggak jaga, nanti Reok Ponorogo udah diklaim nih, ya kan? Terus kuda lumping diklaim. Iya, nanti budaya kita apa gitu loh. Karena ciri khas satu negara itu adalah budaya. Jadi harus tetap menjaga, itu yang pertama. Terus untuk pemerintah tadi, itu untuk generasi muda, untuk pemerintah tolonglah lebih melihat yang generasi muda ini.